Cek. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salata wa atammat taslim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man idda'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih berada bersama Al-Quran, masih berada bersama kitab suci kita, yang mana kitab suci ini adalah cara untuk kita agar menjadi manusia seutuhnya, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ketika Allah akan menciptakan manusia, maka Allah pertama kali mengajarkan Al-Quran. Urutan di dalam surat Ar-Rahman, ayat yang kedua, Allah katakan Allamal Quran. Dialah Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, baru ayat yang ketiganya, yang telah menciptakan manusia. Maka penting mana belajar Al-Quran dengan belajar biologi? Maka penting mana mengenal Al-Quran dengan belajar atau mengenal ilmu yang lain? Maka di dalam ayat ini Allah katakan, maka yang harus kita pentingkan adalah Al-Quran terlebih dahulu. Inilah cara untuk kita bisa menjadi manusia seutuhnya, yaitu dengan kita bersama Al-Quranul Karim. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan tidak lupa juga mari kita sanjungkan sholawat dan salam kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan di majelis adab. Ada beberapa hal sebelumnya saya ingin sampaikan, terutama untuk mahasantri yang baru bergabung dengan kita. Ada beberapa tujuan kami membuka majelis adab ini ataupun menyampaikan tema tentang adab ini dengan kitab rujukannya adalah kitab ini, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang pertama, ini adalah cara untuk kita belajar tentang Al-Quran. Bagaimana kita belajar tentang Al-Quran? Maka kita akan tahu melalui ahlinya. Siapa itu? Inilah ahlinya, yaitu Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang telah menulis kitab ini, di mana beliau adalah orang yang sebelum balik tapi sudah memiliki kualitas yang sangat luar biasa dengan Quran. Sebelum balik sudah hafal Quran, sebelum balik sudah cinta ilmu, sebelum balik sudah mau menghindari hal-hal yang melalaikan sebelum balik.
di mana ketika beliau usia 10 tahun, beliau menangis ketika diajak main oleh teman-temannya. Inilah generasi yang kita ingin hadirkan, di mana usia anak sebelum balik tapi sudah cinta ilmu dan sudah menghindari hal-hal yang melalaikan ilmu. Ya, maka kita akan belajar dari ini. Dari kitab ini. Beliau adalah orang yang baru diberi atau hanya diberi usia 45 tahun. Sangat singkat, namun telah mampu menghasilkan banyak kitab yang menjadi rujukan ilmu Islam, yang menjadi rujukan para ulama Islam. Siapa yang ingin belajar akidah, maka pelajarilah kitabnya Imam Nawawi. Siapa yang ingin belajar hadis, tentu pelajarilah kitabnya Imam Nawawi. Ingin belajar ilmu apapun, maka Imam Nawawi lah pakarnya. Jadi ketika kita membuka kitab Imam Nawawi ini, maka yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita belajar tentang Quran. Kemudian yang tujuan kami di sini membuka majelis adab ini adalah untuk belajar dan menggali motivasi-motivasi menjadi ahli Quran. Ini yang sangat kita butuhkan. Sering saya sampaikan kepada antum, khususnya para mahasantri baru, ketika saya interview, ketika saya ngobrol-ngobrol bareng itu, saya sampaikan bahwa ujian terberat bagi para penghafal Quran itu adalah ketika sudah punya hafalan, ya, atau pada momentum murojaah atau mengulang hafalan. Antum yang baru punya hafalan 1, 2, 3 juz itu belum apa-apanya. Tapi nanti saatnya di mana antum sudah punya hafalan 5 juz, apalagi 10 juz, apalagi setengah Quran, itu baru antum akan rasakan betapa butuh motivasi kuat untuk bisa tetap bersama dengan Quran. Maka motivasi yang akan kita ambil untuk menjadi ahli Quran itu diantaranya dari kitab ini. Ya, jadi bukan nantinya kita akan bisa sekedar hafal Quran, ya, bukan sekedar bisa hafal Quran seluruhnya, tetapi kita juga akan tahu bagaimana seharusnya menjadi penghafal Quran, bagaimana seharusnya setelah hafal Quran. Kita setelah hafal Quran mau kemana? Kita setelah hafal Quran mau ngapain? Nah, maka kita akan dikasih petunjuk oleh Imam Nawawi. Jadi belajar adab ini di dalam kitab At-Tibyan ini bukan sekedar belajar sopan santun, bukan hanya sekedar belajar, apalagi sekedar menundukkan dan mencium tangan guru, bukan. Memang itu salah satu yang diajarkan di sini, mencium tangan guru itu. Tetapi ini baru perkara sederhana. Menghormati guru, memuliakan guru itu perkara sederhana. Mengapa? Karena banyak penuntut ilmu yang di depan guru sopannya luar biasa, tetapi di belakang guru nonsen. Tetapi di belakang guru dia mencerminkan sifat-sifat yang tidak layak untuk bagi penuntut ilmu, apalagi ahlul Quran. Maka ini perlu kita buka majelis ini, ya. Majelis ini perlu kita buka agar kita tahu sejatinya menjadi seorang penghafal Quran itu gimana. Ya. Seenak apa sih menghafal Quran itu? Seenak apa sih menjadi penghafal Quran itu? Nah, maka kita akan coba sampaikan. Dan juga sekaligus ingin, ya, paling tidak sebulan sekali lah, ya. Paling tidak sebulan 2 kali atau sebulan sekali kita mengkaji kitab. Karena hari ini antum perlu tahu bahwa, ya, pesantren-pesantren itu sudah dilirik. Ya, kita kan ini judulnya pesantren. Nah, di kurikulum pendidikan Indonesia ini pesantren itu punya syarat. Syarat untuk menjadi pesantren itu harus ada kitab kuning yang dikaji. Kalau nggak ada kitab kuning, itu nggak layak jadi pesantren. Maka perlu. Itu menurut pendidikan kurikulum di Indonesia. Ya sudahlah, kita ikuti aja, ya. Iya, ini ada kitab kuning walaupun ininya putih. Nah, itu. Walaupun warnanya putih, tapi ini kitab kuning.
Apa isinya? Tentang adab. Maka kalau antum ditanya, antum belajar di mana? Di Baitul Arqam. Belajar kitab kuning enggak? Ya, belajar. Sampaikan aja ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan masih di muqaddimah kitabnya Imam An-Nawawi ya. Kitabnya ini masih di dalam muqaddimah. Terakhir kemarin kita sampaikan bahwa Imam Nawawi mengatakan wa dhamina hifdhahu min tatarruqit taghayyuri ilaihi wal hadatsan, bahwa Al-Qur'an itu dijaga, bahwa Al-Qur'an itu dijamin penjagaannya oleh Allah dari segala bentuk perubahan dan penambahan. Wahwa, nah ini yang ingin kita garis bawahi, wahwa mahfuzun bihamdillah, dan Al-Qur'an itu terjaga. Kita memuji Allah, maka dengan Al-Qur'an itu dijaga, kita harus memuji Allah. Nah, salah satu kenapa kita harus memuji Allah, karena Al-Qur'an itu dijaga. Dijaga sehingga mukjizatnya selalu ada di dalam Al-Qur'an, selalu asli Al-Qur'an itu, selalu murni Al-Qur'an itu. Tidak ada tangan-tangan kotor, tidak ada tangan-tangan makhluk yang mampu, yang mau, ataupun yang berani mencampurkan ke dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi antum ketika membaca Alhamdulillah itu ya, Alhamdulillah, 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 maka yang antum ingat apa? Oh, kami sudah dijaga kitab suci kami oleh Allah, Al-Quran. Bahwa Al-Quran sudah dijaga oleh Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu. Wa fadlihi makhtalafal malawan. Dan dengan karunia-Nya bahwa Al-Quran itu selalu terjaga walaupun silih berganti walaupun silih berganti malam dan siang. Jadi walaupun kalau makhtalapan malawan, beberapa kitab terjemah mengatakan selamanya. Ya, bahwa Al-Qur'an itu akan terjaga selamanya, tetapi menggunakan kata makhtalafal malawan. Makhtalafal malawan. Kata makhtalafal malawan, yuk kita coba di sini nih. Kita akan belajar bagaimana sih menjadi ahli Quran itu. Nah, kata makhtalafal malawan itu artinya adalah silih bergantinya siang dan malam. Nah, nanti saya coba atau antum coba inisiatif ya, minta hadirkan sebagaimana kitab Sirah Nabawiyah itu. Ini kitab At-Tibyan. Ini saya merasa ini harus dijadikan kurikulum di setiap pondok-pondok pesantren, khususnya di pesantren tahfidz. Ini harus ada ini, karena kita nggak akan sempurna menjadi penghafal Quran kalau ini nggak dikaji. Percuma walaupun hafal doang, nggak akan banyak manfaatnya. Hafal Quran 30 juz nggak dikaji ilmu ini, nggak akan banyak manfaat. Ya, makhtalafal malawan. Makhtalafal malawan tadi saya sampaikan artinya adalah silih berganti siang dan malam. Al malawan, nah kita coba dari malawan dulu. Al malawan itu di dalam kitab ini dijelaskan dengan al-laili wan nahar. Al-lailu wan naharu, yaitu si malam dan siang. Al-lailu wan naharu, malam dan siang. Al-malawan. Nah, baik. Di sini kita akan coba membahas sedikit tentang karakteristik penulisan kitab ulama. Para ulama itu kenapa sih kitabnya dijadikan rujukan?
lalu buku-buku misalnya yang ditulis oleh para profesor, bahkan ya apalagi cuman lulusan S1, S2, S3. Mana ada hari ini lulusan S1, S2, S3 kan mereka kan bikin tugas ya. Ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Coba carilah disertasi mana khususnya di Indonesia yang itu dijadikan rujukan. Dijadikan rujukan utama seperti kitab At-Tibyan. Sulit nyarinya. Ya, sulit nyarinya. Kok nggak ada ya? Ya. Kalau di Timur Tengah, kitab ulama luar biasa ya yang dibikin oleh para doktor ya utamanya yang sudah dapat disertasi itu ada beberapa. Tetapi sulit nyarinya. Yang dijadikan sebagai sumber rujukan itu sulit. Apalagi kalau disamakan dengan kitabnya ulama. Maka kita akan lihat apa sih keistimewaannya kitab para ulama itu? Apa keistimewaannya kitab para ulama itu? Lihat, di sini ada bukti keindahan. Nah, kenapa kitab ulama itu luar biasa? Karena indah. Indahnya kenapa? Karena memakai bahasa Arab. Ya. Kalau kalau kecerdasan sang penulis yaitu para ulama itu mah sudah jelas. Tetapi tulisan ulama ini yang ada di kitab-kitab yang kita tahu ya, misalnya ini kitab At-Tibyan, kemudian kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kitab An-Nawawi Al-Arba'in An-Nawawiyah dan yang serentetan kitab yang antum kenal itu selain menunjukkan akan kecerdasan sang penulis, juga menunjukkan keindahan tulisan mereka. Ya, saya coba buka-buka dulu ya. Saya coba buka-buka pintu dulu dan ingin menjelaskan dulu dari awal. Ya, nanti penjelasannya nanti kita akan sampaikan di belakang insyaallah. Imam Nawawi ini salah satunya beliau ini sedang mengekspresikan rasa dalam tulisan. Jadi Imam Nawawi ini memang menulis itu dengan hati. Ya. Ya tentu tadi bukan hanya Imam Nawawi tetapi ulama itu ketika beliau membuat satu karya itu melibatkan rasa dengan hati. Jadi tidak asal nulis yang mana ini menjadi bukti akan keindahan tiap katanya. Atau mau tahu tulisan yang indah dan tulisan yang tidak indah? Nah, kalau ingin indah tulisan maka hadirkan rasa. Ya model paling paling jelasnya orang yang lagi jatuh cinta. Orang yang lagi jatuh cinta, yang lagi kasmaran, dia akan menulis tulisan yang sangat indah untuk sang kekasihnya. Nah, kalau antum karena belum punya pacar ya jangan sampai lah ya. Nanti aja kalau sudah mau nikah. Ya, itu kalau lihat aja kalau misalnya sesekali lihat aja misalnya di TV gitu ya, ada perempuan ya sangat mencintai laki-laki, sosok laki-laki misalnya. Karena jauh misalnya di mana gitu, maka dia menulis di suratnya itu dengan tulisan yang indah. Ya. Kenapa? Iya, karena dia menulis disertakan dengan rasa.
menyertakan dengan rasa, maka tulisan itu akan terasa keindahannya. Begitu teman-teman ya. Antum pernah menulis surat? Ya, anak-anak saya itu sudah diajari nulis surat. Untuk bapak ibunya tentu bukan. Ya, diajari. Maka antum nulis ini harus jadi kebiasaan, harus jadi tradisi nulis itu. Jangan dianggap remeh loh nulis tuh. Ya, jangan dianggap remeh nulis itu. Makanya kenapa di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ada kata al-qalam, yaitu pena. Artinya apa? Artinya bahwa menulis itu penting. Ya. Menulis itu penting yang sama pentingnya dengan membaca. Kata membaca itu penting karena diawali dengan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, begitu juga dengan menulis. Ya, maka kita tidak akan bisa menjadi ahli apapun kalau tidak suka nulis. Nggak suka nulis, apalagi jadi ahli ilmu. Udah deh, jangan bayangin mau jadi ahli ilmu kalau nggak suka nulis dari sekarang. Jangan. Ya. Maka bangkitkan dulu semangat membaca, dimulai dengan terus membaca Quran sebanyak mungkin. Yang kedua biasakan nulis. Apapun yang antum ingin tulis. Ya. Karena itu syarat untuk menjadi ahli ilmu tuh harus nulis. Ya, harus terbiasa untuk menulis. Jadi, walaupun gaya tulisan ulama itu indah, teman-teman, indah menawan, ya, karena dibuat dengan menggunakan gaya sastra dan juga menghadirkan rasa. Ya, gaya sastra dalam di sini adalah sastra bahasa Arab ya. Juga menghadirkan rasa. Tetapi walaupun indah, isi daripada tulisan mereka ini, para ulama ini tetap terjaga nilai. Apa itu? Yaitu kedalaman ilmu. Tetap menyertakan ilmu yang dalam. Tetap menyimpan ilmu yang dalam dari setiap tulisan mereka. Nanti kita akan kaji insya Allah. Keindahan tulisan ulama itu antum bisa lihat, antum bisa saksikan di tulisan ini saja. Ulama ini, Imam An-Nawawi, lihat. Di dalam kitab ini beliau menulis semua akhirannya berakhiran nun semua. Berakhiran nun, lihat. Saya bacakan secara singkat. Alhamdulillahil karimil mannani, pakai nun. Dzutuli wal fadli wal ihsani, lihat nun semua. Alladzi hadana lil imani wa faddala dinana ala sairil adyani. Indah kan? Bisa nggak kita menulis seindah itu menggunakan bahasa Indonesia? Bisa, karena di bahasa Indonesia pun ada nama puisi kan. Coba antum nulis matematika, tetapi menggunakan gaya bahasa sastra, gaya bahasa puisi. Bisa nggak? Susah ya. Ulama itu pernah menulis, ada ulama yang isinya tentang matematika, tetapi menggunakan bahasa sastra, tetapi dengan dibuat seindah mungkin. Ini juga bukan hanya kitab At-Tibyan, ada kitab namanya Al-Urjuza Al-Mi'iyah. Ini pun juga sudah dihafal oleh anak-anak saya. Ya, ini kitab tentang Sirah Nabawiyah. Nah, saya coba bacakan ya. Alhamdulillahil qadimil bari. Ini semuanya semua. Tsumma salatuhu alal mukhtari, atau ro semua. Wa ba'duha kasiratur rasuli manzumata mujazatal fusuli. Semua. Gitu. Dulu waktu di mana di di sekolah dasar SD pernah diajari puisi kan?
Saya diajari dulu kelas berapa ya, 4 apa kelas 5 SD. Tetapi sayangnya karena guru-guru kita tidak menjelaskan apa manfaatnya puisi, akhirnya ya lur begitu saja, nggak termanfaatkan. Coba kalau guru kita sambil menyertakan, ini loh anak-anakku, kenapa kalian diajari puisi, gitu. Itu mereka akan begitu luar biasa mempelajari puisi itu nanti. Sampai sekarang saya ingat, tapi lupa gimana cara bikin puisi itu. Anak saya ya lagi-lagi karena memang ya hari ini kita susah nyari potretnya. Anak saya ini pernah punya tugas untuk bikin puisi. Coba, anak masih kelas 4 SD ditugasi gurunya untuk bikin puisi sendiri. Bingung kan? Aduh Bi, aku ditugasi bikin puisi gimana? Ya terserah kamu aja gimana, coba bayangin ah. Iya. Ya, coba saya coba kasih contoh dikit-dikit ya supaya ada bayangan. Oh gitu bikin puisi itu. Iya. Jadi semuanya akhirannya harus sama. Kalau A akhiran A, maka semuanya harus berakhiran A. Nah, gitu. Kira-kira ya. Kalau kita pun juga kan punya pantun ya. Itu pantun tuh bukan ilmu sembarangan loh. Di setiap daerah ada pantun kan. Di Jawa ada pantun, di Sunda ada pantun, di Betawi ada pantun ya. Antum gimana perasaannya? Rasanya ketika mendengar pantun? Sepele ya? Jangan dikira loh itu. Itu pantun itu bisa menjadi pembakar semangat orang untuk berjihad. Iya. Dulu para ulama gimana caranya membakar semangat untuk memerdekakan negeri ini dari penjajah Belanda? Dengan pantun diantaranya. Ya, apalagi daerah-daerah Sumatera sana ya, Padang, Pekanbaru itu sangat masih kental sekali nuansa pantunnya. Ya, kalau pertemuan resmi itu mereka akan mendendangkan pantun terlebih dahulu sebelum membuka acara. Nah, gitu ya. Ini keindahan. Ini perlu yang indah-indah kan? Termasuk juga perkara ilmu. Nah, ini pun juga mengikuti Quran. Lihat Quran. Berakhiran sama semua. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad semua. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dal semua. Wal adiyati dobha. Fal muriyati semua. Lihat. Ulama itu memangnya mereka ketika menulis buku, menulis kitab itu dari mana sumbernya? Iya dari Quran lagi. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati semua. Semua loh ya. Wan nasyitati wasabihati. Kira gimana? Bisa nulis tulisan dengan gaya bahasa kayak gitu? Belum bisa. Ya, masalahnya antum masih perlu ditingkatkan lagi semangat membacanya dulu. Ya. Makanya teman-teman, ada kan ayat yang menjelaskan bahwa salah satu hinaan orang Arab kepada Rasulullah itu adalah tentang Quran ini syair. Apa ayatnya? Oh, itu bukan wahyu, itu syair yang dibikin oleh orang gila. Ayatnya mana? Ayatnya surat Apa yang mana ayatnya? Misalnya surat As-Saffat. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairim majnun. Mereka mengatakan wa yaquluna inna, apakah kami harus latariku meninggalkan alihatina, apakah kami harus meninggalkan ilah-ilah kami
hanya gara-gara kami mendengar li syair. Mendengarkan syair ini nih Quran yang bikinnya majnun, orang yang gila. Nih betapa jahat sekali mereka, ya, mengatakan Al-Quran itu syair, mengatakan Rasulullah itu gila. Maka ikhwafillah rahimakumullah, mengapa kitab para ulama itu dahulu sangat begitu dimuliakan oleh muslimin hari ini sampai nanti, ya? Karena karya mereka tidak akan keluar dari gaya bahasa Al-Quran, tidak akan keluar. Nah, jadi pelajarannya buat kita teman-teman, buat kita ya, kuasai Quran yuk. Kuasai Quran. Karena kecemerlangan dan kedalaman ilmu agamanya ulama dahulu diawali dari apa? Diawali dari Al-Quran yang betul-betul mereka kuasai. Kuasai ilmu tajwidnya, kuasai hafalannya, kuasai ilmu-ilmu apapun yang terkait dengan Quran, kuasai. Yuklah kita mulai dari hafalan dulu. Kuasai Quran dengan hafalan. Tenang kok, tenang. Majelis-majelis yang kita bikin di sini tidak akan mengurangi waktu antum bersama Quran. Masih banyak waktu-waktu antum bersama Quran. Majelis siroh hanya 1,5 jam. Ya, masih banyak lagi kan? Masih banyak lagi antum bersama Quran. Ya paginya, ba'da subuh. Kemudian jam 10 sampai zuhur. Ba'da zuhur sampai asar. Asar sampai maghrib. Masih banyak kok. Ya masih banyak antum bercengkrama ria. Bersenandung bersama dengan Quran. Itu masih banyak waktu-waktunya. Nah sengaja kita buatkan tiap hari majelis-majelis seperti ini tuh. Untuk mengawal antum semangatnya. Arah tujuannya. Punya cita-cita atau enggak. Itu sengaja kita buatkan seperti itu. Nah lihat, kita kuasai dulu Quran. Supaya apa? Supaya dengan hafalan itu, ketika kita sudah menghafal Quran 30 juz harus dengan lancar ya. Jangan sembarangan menghafal Quran tuh, jangan asal lari gitu, jangan asal setoran. Harus betul-betul dikuasai. Agar gini, agar kita bisa tahu posisi setiap kata bahkan huruf yang ditempatkan di dalam Al-Qur'an. Ya, kita tahu posisinya di mana aja itu kita tahu. Tidak perlu membuka mushaf. Misalnya gini. Allah menyebutkan kisah Nabi Musa di berbagai tempat. Maka kita akan tahu surat apa saja, ayat-ayat apa saja di mana yang ada kisah Nabi Musa. Kalau kita hafal, kebayang nggak? Juz 30 aja. Coba, antum kan sudah hafal juz 30. Tebak surat apa yang ada kisah Nabi Musa di juz 30? Surat? Oh, karena hafal kan? Antum karena hafal, maka antum bisa nebak surat An-Nazi'at. Ya. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Hal ataka haditsu Musa. Itu surat. Coba tebak posisinya di mana? Nah, kan sudah hafal? Jangan lihat Quran. Jangan lihat Quran. Ya. Harus sampai seperti itu. Lebih detail lagi, ayat berapa? Ayat 15 karena lihat Quran. Nanti antum, ini saya sudah punya rencana ya. Bagaimana supaya antum nih hafal Quran sampai ke ayat-ayatnya. Saya sudah punya program, programnya sudah ada. Tapi karena antum nih kurang sungguh-sungguh masalahnya gitu. Mana sampai hari ini yang ujian 1 juz aja masih jarang-jarang, apalagi ujian 5 juz. Ya. Sungguh-sungguh dong, sungguh-sungguh ya. Ini program antum sedang menanti antum nih.
Ya jangan dikira saya biarin itu menjadi banyak waktu kosong. Itu waktu kosong itu sengaja supaya antum betul-betul bergerilya, berjuang dengan Quran. Ya, ayo dong. Masa gini, kalau umpamanya semua waktu dihabiskan untuk majelis, kapan antum bisa hafal Qur'annya? Kapan antum bersama Qur'annya? Ya, pada subuh ada majelis tafsir umpamanya. Jam 8 ada majelis siro. Pada zuhur ada majelis lagi. Kalau begitu maka kapan antum bisa menghafal Quran? Justru antum bisa menghafal Quran yang banyak itu kalau nggak ada kegiatan kan? Iya, harus begitu. Nah, kalau antum hafal Quran, maka antum akan bisa tahu rahasia di balik kata. Rahasia di balik kata. Kalau antum hafal Quran. Contoh misalnya. Ada dua kata yang artinya sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Satu menggunakan malam tastati', ini sering saya sampaikan. Yang satu menggunakan malam tasti'. Yang satu taknya dihilangkan. Padahal dua-duanya sama. Kamu tidak akan mampu. Gitu. Kenapa yang satu taknya hilang? Nah, rahasia kata ini hanya akan bisa dipahami oleh para penghafal Quran. Baik. Kemudian kata malawan di dalam bahasa Arab dipakai untuk kata siang dan malam. Malawan dalam bahasa Arab itu dipakai untuk kata siang dan malam. Kata malawan berarti ini menunjukkan bagian daripada waktu, yaitu waktu siang dan malam. Nah, saya sampaikan dulu urutannya ya. Gini. Kata malawan ini berasal dari kata al-mala atau malwatun. Al-mala atau malwatun. Artinya adalah ad-dahru atau waktu atau masa. Dan di antara bagian dari waktu adalah al-malawan. Bagian dari waktu adalah al-malawan. Yaitu apa tadi? Malam dan siang. Untuk sedikit lebih memahamkan kepada kita semua tentang kata malawan ini ada contoh. Ini biasa dalam bahasa Arab. Ya. Yaitu ketika ada dua kata. Tolong didengarkan, ketika ada dua kata yang berbeda, maka biasanya, ini kalau urut-urutannya antum gak paham, gak akan ketemu pelajarannya teman-teman. Ya, lihat. Kalau ada dua kata yang berbeda, maka biasanya disatukan menjadi satu kata dengan memiliki makna yang sama. Ya, antum dengerin gini aja belum tentu paham, apalagi saya sampaikan mulutnya kemana, telinganya kemana, pandangannya kemana, ya enggak, semakin enggak paham lah kalau begitu mah. Justru ini tuh ilmu penting loh, untuk memahamkan antum betapa berharganya menghafal Quran itu. Oke, saya ulangi lagi. Dalam bahasa Arab ada dua kata yang berbeda, ya. Namun biasanya akan disatukan menjadi satu kata dengan memiliki makna yang sama. Ini kaidahnya, memiliki makna yang sama. Misal al-azharon itu dua, yaitu dua hal yang menyala. Al-azharon itu dua hal yang menyala.
para ulama biasanya mengartikan apa al-azharon? Al-azharon itu diartikan dengan asyamsu wal qamaru. Asyamsu apa? Matahari, al-qamaru bulan. Al-qamaru dengan asyamsu menyala apa enggak? Menyala. Makanya dikasih kayak julukan lah gitu ya. Al-azharon, dua hal yang menyala. Dua hal yang menyala. Contoh lain, al-atyaban. Al-atyaban. Artinya nih, makna yang samanya dua hal yang baik. Dua hal yang baik. Apa maksud al-atyaban? Apa yang biasa mereka para ahli bahasa Arab, al-atyaban itu dikatakan apa? Al-aqlu wan nikah. Nah, dua hal yang baik itu adalah makan dengan nikah. Al-atyaban. Lalu ada lagi al-masjidan. Dua masjid. Dua masjid ini apa maksudnya? Apakah Masjid Baitul Arqam dengan Masjid Jansud? Bukan. Al-masjidan itu maksudnya adalah al-Makkata wal Madinata, yaitu masjid yang ada di Mekah dan di Madinah. Itu kira-kira. Maka ini pun juga sama. Al-malawan. Al-malawan tadi artinya apa? Malam dan siang. Arti aslinya apa? Al-mala itu waktu. Maka al-malawan itu artinya apa? Dua yang menunjukkan waktu, yaitu siang dan malam. Gitu ya. Itu bahasa ulama itu begitu. Jadi ini kayak bahasa-bahasa unik gitu dalam bahasa Arab. Jadi ada dua kata yang berbeda, malam dan siang kan beda tuh. Malam dan siang itu berbeda, tetapi ada kesamaan. Maka disatukan menjadi malawan, yaitu waktu. Tetapi al-mala atau malwatun itu bukan sembarang waktu, tetapi hinan tawilan. Al-mala itu adalah waktu yang panjang. Malwatun itu artinya zamanan tawilan, waktu yang panjang. Kalau Imam As-Suddi mengatakan artinya adalah abadan, selamanya. Jadi malwatun itu atau nantinya akan berbentuk menjadi al-malawan, itu berarti menunjukkan dua waktu yang akan selalu ada, siang dan malam. Maka buktinya kan antum pahami sendiri. Setiap zaman pasti ada siang dan malam. Nah, gitu ya. Al-malawan apa tadi? Dua waktu, yaitu siang dan malam. Kita biasanya sering mendengar siang dan malam ya. Kira-kira Quran menggunakan urutan yang sama apa beda? Kita sering mendengarnya siang dulu baru malam. Kalau Quran malam dulu apa siang dulu? Kalau Quran tuh seringnya malam dulu. Wal-laili idza saja wan nahari. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili baru nahar. Lihat, kalau Quran tuh malam dulu. Tapi kenapa bahasa Indonesia menggunakan siang dulu baru malam? Yang benar mana? Gitu ya. Belajar Quran tuh uniknya begitu teman-teman. Jadi jangan, itu untuk apa ya? Untuk belajar ya memperbaiki paradigma kita lah. Kan kita cara pandang kita ini menyesuaikan apa yang selama ini kita dengar kan. Al-Quran maunya malam dulu, bukan siang dulu. Al-Quran maunya malam dulu. Wal-laili idza saja wan nahari idza tajalla. Oke.
Lalu kata ikhtalafa. Nah, kalau antum ingin tahu, kalau begitu apa maksud Al-Quran? Kok malam dulu baru siang? Kok lail dulu baru nahar? Nah, itu nanti kita kaji di pembahasan yang lain ya. Di antaranya di majelis tadabbur. Sedangkan kata ikhtalafa dalam bahasa Arab itu arti aslinya itu adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda, kata ikhtalafa. Misalnya kalau antum pernah mendengar ada ungkapan ulama ikhtalafal fuqaha atau ikhtalafal ulama, telah berbeda para ahli fikih, telah berbeda para ahli ilmu. Nah, ikhtalafa itu artinya berbeda. Namun penjelasan ulama tentang ikhtalafa di sini yang digunakan untuk laili wan nahar itu bukan hanya sekedar di berbedanya. Ya. Ini pun disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim yang tadi saya sebutkan ayatnya ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Ikhtalafa di sini artinya adalah ta'aqoba, artinya berganti, silih berganti siang dan malam. Jadi sekali lagi di sini kami ingin sedikit lebih detail menyampaikan beberapa rahasia dan keistimewaan karya-karya ulama, tulisan-tulisan mereka ya yang kita nikmati hari ini, yang mana tidak sama ya, tidak akan sama dan akan jauh berbeda dengan hasil karya orang-orang hari ini. Akan jauh berbeda dengan hasil yang dibikin oleh ya ahli ilmu hari ini. Di mana mereka para ulama kita dahulu menulis atau membawakan satu kitab ini bukan hanya isinya yang mantap, bukan hanya isinya yang bermutu, namun juga setiap kata yang mereka gunakan tidak sembarangan. Setiap kata yang mereka gunakan itu tidak sembarangan, memiliki makna. Maka pelajaran kita yang berikutnya adalah gini. Walaupun dari utamanya dari kata malawan ya, atau siang dan malam itu gini, walaupun berbeda antara siang dan malam, walaupun dalam kondisi terang dan gelap, siang kan terang, malam gelap, namun Al-Quran tetap akan terus terjaga. Wa huwa mahfuzun, Al-Quran akan terus tetap terjaga. Al-Quran akan selalu istimewa ya. Dengan dijaganya oleh Allah itu berarti Al-Quran selalu istimewa. Dengan Al-Quran itu dijaga oleh Allah itu, maka Al-Quran akan selalu menghasilkan kemujizatannya. Akan selalu menjadi petunjuk bagi umat manusia. Karena apa? Karena Al-Quran terjaga. Tidak seperti Alkitab, mohon maaf misalnya, tidak seperti kitab-kitab yang pernah Allah turunkan sebelum Al-Quran. Bukan lagi mukjizat. Ya karena sudah tercampuri oleh tangan-tangan manusia. Maka lihat, manusia kalau selalu bersama Al-Quran, nah gitu, karena Quran tadi akan terjaga selalu, walaupun dalam kondisi gelap yaitu malam dan kondisi terang yaitu siang. Kalau manusia selalu bersama Quran, nempel terus dengan Quran, tiap hari baca, menghafal, mentadaburi, tiap hari baca, menghafal, tadaburi, tiap hari membaca, menghafal, menghayati, nempel terus dengan Quran, maka dia akan selalu terjaga juga.
maka dia akan selalu terjaga juga. Siapa? Mereka-mereka yang selalu nempel dengan Quran. Meskipun sedang dalam kondisi gelapnya malam. Malam itu gelap. Ya, malam itu gelap. Dan gelap itu biasa diartikan dengan kesulitan, biasa diartikan dengan ketakutan, biasa diartikan dengan masalah, itu gelap. Maka kalau orang yang dekat dengan Quran, tidak ada kamusnya putus asa. Kalau orang yang dekat dengan Quran, tidak ada kamusnya sedih ketika punya masalah. Ya, karena dia akan selalu dikawal dengan Quran, karena dia akan selalu mendapatkan pencerahan dari Quran. Gitu seharusnya. Jadi dengan kalimat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini, ya, dengan kalimat ini sedang menasehati kita sebenarnya teman-teman. Sedang menasehati kita. Nah, kita kan tadi sudah kita sampaikan, ini kita sedang belajar dari beliau. Sedang menasehati kita bahwa dengan kamu membuka mushaf itu, nih buka mushaf nih. Kita membuka mushaf itu bukan sekedar bisa membaca Quran saja. Bukan sekedar hafal saja dengan membuka mushaf itu. Namun agar kita bisa menemukan keajaiban. Agar kita bisa menemukan keajaiban terutama di saat kita dalam keadaan gelap. Ya. Itu nasihat Imam Nawawi kepada kita. Yuk buka Quran, buka Qurannya. Dan bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan sekedar untuk dihafal, terus hafalkan, terus baca, terus murojaah. Tetapi cepat-cepat segera temukan mutiara intan berlian yang begitu berharga dari Quran ini untuk kamu bisa mendapatkan titik temu dan titik terang ketika kamu dalam kondisi gelap, kondisi kesulitan atau masalah yang lain. Sulit, sakit, miskin, takut, tertimpa musibah dan sebagainya, maka segera temukan solusinya dari Al-Quran. Baik, kita selesaikan itu pembahasan tentang makhtalafal malawan. Berikutnya kita masuki kalimat yang baru dari Imam Nawawi, tentu masih di dalam muqaddimah beliau. Wa waffaqa lil i'tina'i bi ulumihi man istafahu min ahlil hadqi wal itqani. Nah, nun lagi di akhirnya. Dia, Allah maksudnya, memilih orang yang pandai dan cakap untuk memelihara ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kata Imam Nawawi, bagaimana cara Allah menjaga Quran? Kata Imam Nawawi, caranya adalah Allah memilih orang-orang yang hadku dan orang-orang yang memiliki itqon dalam rangka i'tina'il Quran, dalam rangka menjaga ilmu Quran. Ya, menjaga orang-orang yang hadku, yaitu cerdas atau pandai, dan itqon. Ya, kalau diterjemahkan biasanya ya kuat, ya, orang yang kuat hafalannya. Tapi saya di sini ingin menjelaskan dulu kata yang pertama, yaitu al-hadku. Bahwa Imam Nawawi mengatakan yang bisa memelihara ilmu Quran, yang bisa menjaga ilmu Quran itu adalah mereka orang yang cerdas dan cakap. Al-hadku wal itqan. Apa itu hadku? Saya ingin coba menjelaskan al-hadkunya. Al-hadku dalam bahasa Arab artinya adalah al-qat'u, yaitu memotong atau memutus. Contoh kalimatnya, hadaqasikinu asyai. Pisau itu telah memutus sesuatu. Pisau itu telah memotong sesuatu.
Ya, asli artinya itu. Namun para ulama sering memakai kata hadku ini untuk ilmu dan khususnya Quran. Kata hadku ini sering dipakai khususnya untuk ilmu dan Al-Quran. Ada ungkapan orang Arab. Ada ungkapan orang Arab tentang hadku ini. Wa yuqalu lil yaum alladhi yakhtimu fihi as-sabiyyul Qur'an. Anak kecil, as-sobi itu anak kecil, yang telah berhasil menyelesaikan Al-Quran, itu disebut sebagai hadiqo. Hadiqo. Jadi anak yang sudah selesai khatam Quran disebut sebagai hadku. Hadiqu. Dan hari di mana seorang anak itu setelah menyelesaikan Quran disebut dengan yaumu hidakun, yaitu yaumu khotmahu lil Quran, hari di mana dia telah menghatamkan Quran. Ya. Kemudian ada hadis atau ada ini asar dari sahabat yang ini disampaikan oleh Zaid bin Thabit bahwa ketika Zaid bin Thabit diminta oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Yahudi, maka kata Zaid bin Thabit, fata'allamtu lahu kitab Yahudi, maka aku belajar kitabnya orang Yahudi. Zaid bin Thabit mengatakan, ketika aku belajar bahasa Yahudi itu, kitabnya Yahudi itu, falam yamur bi illa nisfu syahrin hatta hadaqtuhu. Di situ ada kata hadaqo. Di situ kata ada hadaqo. Falam yamur illa nisfu syahrin hatta hadaqtuhu. Ya. Belum lewat setengah bulan, belum ada setengah bulan loh, apalagi sebulan. Ada yang mengkisahkan hanya baru dua pekan. 2 pekan kan belum setengah bulan. Belum sampai setengah bulan, saya sudah menguasainya. Nah, jadi hadku di situ digunakan untuk orang yang telah menyelesaikan ilmu, sebuah ilmu. Ilmu apa? Ilmu bahasa Ibrani misalnya. Ya. Kalau ada orang yang berhasil menguasai bahasa Ibrani, maka dia disebut sebagai hadiq, orang yang menguasai. Orang yang memiliki kefasihan bahasa, bahasanya fasih, lisannya fasih, disebut sebagai hudzaqiyu, al-hudzaqiyu. Nah, orang yang mahir dalam semua amal itu disebut sebagai hadak. Orang yang hadak juga, hadik juga. Al-hadik itu juga disebut sebagai al-maharatu fi kulli amal. Orang yang mahir dalam segala amal. Jadi saya simpulkan gini. Hadik itu bukan sembarang cerdas. Hadik itu bukan sembarang pandai. Tetapi hadik itu adalah orang yang mahir atau ahli dalam segala pekerjaan. Al-maharatu fi kulli amal. Juga orang yang telah belajar tentang sebuah ilmu sampai tuntas tas. Ya. Orang yang menguasai ilmu sampai tuntas. Dan itu sebagaimana yang dilakukan oleh tadi siapa? Sahabat Zaid bin Thabit ketika mempelajari satu ilmu, yaitu ilmu bahasa Ibrani. Nah, berikutnya, hadku itu adalah juga orang yang memiliki kefasihan lisan. Orang yang fasih bahasanya. Juga orang yang masih usia anak-anak
namun sudah menyelesaikan Quran. Jadi memang kata hadku ini sangat kental kaitannya dengan Quran dan ilmu. Saya kasih contoh-contoh ya. Misalnya ada kata di dalam hadis Nabi yang kita sering dengar, beliau bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil baroroh." Orang yang mahir Al-Quran, nah kata mahir di situ adalah mereka yang akan membersamai para malaikat atau akan dibersamai oleh malaikat. Al-mahir, orang yang mahir Al-Quran itu dijelaskan oleh ulama dan pasti kata hadku itu ada di dalamnya. Misalnya Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, al-mahiru bil Quran itu adalah al-hadiq. Gitu. Al-hadiq yaitu ya hadik, orang yang pandai, orang yang cerdas. Ininya apa indikasinya? Indikasi orang yang mahir itu dengan menggunakan kata al-hadik itu apa indikasinya? Jaudatut tilawah dan husnil hifd. Mereka yang bacaannya bagus dan hafalannya bagus. Itu namanya al-hadiq. Atau dalam istilah hadis tadi al-mahir. Al-mahiru bil Quran itu adalah orang yang bacaannya fasih. Ya, orang yang fasih ketika membaca Quran, yang mana dia membaca ro itu dengan huruf ro, ya bukan lam, karena ada orang yang membaca ro itu menggunakan lam. Aloaital. Kalau dia membaca huruf jim ya baca jimnya ja ya. Kalau dia membaca zai maka dia membacanya dengan zai juga, maka dia orang fasih. Kalau membacanya zai, kalau harusnya zai tapi dibacanya dengan menggunakan jim, ya misalnya idza juljila, nah itu enggak fasih itu. Ya. Kemudian Imam Ibnu Jauzi juga mengatakan bahwa kata al-hadku ini, al-mahir ini adalah orang yang al-hadik bil qiraah, orang yang pandai dalam membaca. Orang yang pandai dalam membaca. Lalu berikutnya Imam As-Suyuti ketika menjelaskan al-mahiru bil Quran juga mengatakan bahwa al-hadikul kamilul hifdhi, orang yang memiliki kecerdasan yang sempurna dalam hafalan. Itu yang Suyuti. Al-mahiru bil Quran itu siapa? Mereka yang memiliki kecerdasan yang sempurna. Al-hadikul kamil, memiliki kecerdasan yang sempurna dalam hal hafalan. Ditunjukkan dengan apa? Apa indikasinya? Apa buktinya? Alladzi la yatawaqqaf wa la yushaqqu alaihil qiraah li jaudati hifdhihi. Indikasinya orang yang hafalannya itu matang, ilmu kecerdasannya itu sempurna adalah dia tidak berhenti dan kesulitan saat membacakan hafalannya. Tidak berhenti, tidak kesulitan ketika membacakan hafalannya. Jadi kalau membaca juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas tidak pernah berhenti kecuali capek, tidak pernah ada kesalahan sedikit pun, maka disebut sebagai al-hadikul kamilul hifdz. Nanti kita akan coba cari pelajaran dari sini ya. Tapi saya ingin coba garis bawahi yang tebal untuk antum. Mengapa sih Imam Nawawi mengatakan bahwa yang mampu menjaga Al-Quran, ilmu Quran itu adalah al-hadik, diantaranya al-hadku. Kita ini dulu. Kita cari tahu dulu apa makna dibalik al-hadku itu.
Nah, al-hadku itu tadi asal katanya adalah memotong, al-qat'u. Apa kalau begitu kaitannya dengan kepandaian, kecerdasan? Iya. Ya, ini sebagaimana memutus sesuatu, sebagaimana memotong sesuatu itu berarti dia memiliki ketajaman kan? Ketajaman. Tidak akan mungkin pedang ataupun pisau yang tumpul bisa memotong. Hanya pedang atau pisau yang tajamlah yang bisa memotong sesuatu. Nah, begitulah juga orang yang mahir. Mengapa disebut dengan al-hadku itu? Yaitu arti aslinya adalah memotong. Ya. Yaitu dengan kecerdasannya, dengan kepandaiannya, dengan kemahirannya, dia akan mampu menyelesaikan apapun pekerjaan. Tadi tuh bahasa Ibrani 2 pekan dipelajarinya. Ya, Al-Quran 30 juz belum balik sudah hafal. Itu namanya al-hadku, itu namanya orang yang bisa memotong sesuatu. Nah, maka ini maksud dari kata hadhiq yang diterjemahkan dengan cerdas. Yang diterjemahkan dengan cerdas di dalam literatur bahasa Arab yang tadi saya sampaikan berulang-ulang. Jadi, kecerdasan di sini dengan menggunakan al-hadku itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Maka orang yang memiliki kemampuan al-hadku inilah yang mampu menjaga ilmu-ilmu Quran. Kecerdasan yang sangat amat tajam. Ya, kecerdasan yang sangat amat tajam itu yang dibutuhkan oleh orang yang menjaga Quran. Nah, sekarang kita terakhir akan menyampaikan pelajaran dari kata al-hadku ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang muslim itu perlu orang cerdas. Nah, ya. Seorang muslim itu perlu orang cerdas. Tentu bukan berarti yang tidak cerdas tidak bisa masuk Islam, bukan. Bukan, ya. Bukan berarti orang yang tidak cerdas tidak bisa menjadi seorang muslim, tidak. Tetapi karena dengan wasilah orang super cerdas inilah Al-Qur'an bisa terjaga. Dengan wasilah orang yang cerdas inilah Al-Qur'an bisa terjaga kemukjizatannya, ilmu-ilmu ajaibnya, itu dengan wasilah orang cerdas. Orang-orang yang memiliki kemampuan tingkat tinggi. Karena bagaimana cara mengatur, cara mengurus, cara merawat, cara memperindah alam semesta ini, yang itu hanya mampu dilakukan oleh yang memiliki dan menciptakan alam semesta ini, ya. Bagaimana caranya kalau kita tidak kuasai Quran? Yang mana Al-Quran itulah menjadi modul petunjuk di dalam memperindah, mengatur, mengurus, merawat bumi. Itu. Al-Quran, bumi ciptaan siapa? Allah. Maka berarti yang tahu bagaimana cara mengurus bumi siapa? Allah. Maka bagaimana kita manusia mengurus bumi? Ya tanya sama Allah. Melalui apa? Al-Quran. Kitab suci yang telah Allah turunkan untuk umat manusia. Tetapi masalahnya
tidak sembarang orang bisa membuka keajaiban ilmu Quran. Hanya mereka yang punya al-hadku. Coba kalau umat Islam tidak punya orang-orang cerdas, maka berarti Quran ini yang ada di setiap rumah, bahkan setiap rumah ada 5 mushaf, di setiap rumah ada 10 mushaf misalnya. Itu sia-sia begitu saja. Ya, di rumah ada mushaf, di HP ada aplikasi Al-Qur'an, di laptop ada aplikasi Quran, di apalagi namanya? Di tablet ada lagi. Itu cuman kulit, ya. Nggak berarti apa-apa kalau tidak memiliki kecerdasan. Itu. Makanya orang yang cerdas itu harusnya gunakan dulu untuk Quran. Antum nih yang merasa cerdas, antum merasa cerdas nggak? Ya, iya. Antum kalau merasa cerdas, wakafkan dulu untuk Quran. Yo, kalau merasa cerdas, hafalkan Quran sebulan, bisa nggak tuh 30 juz? Kalau merasa cerdas. Nih, waktu kosong banyak nih. Yo, hafalkan, silahkan. Baca Quran tuh, hafalkan 30 juz. Mana bisa gitu. Padahal tadi Quran itu bisa terjaga kemujizatannya, kemurniannya, keajaibannya itu ya lewat perantara mereka. Kata Imam Nawawi loh ya, kata ulama pakar ilmu itu. Yaitu orang-orang yang cerdas itu. Hari ini lihat hari ini. Kalau orang tua punya anak 5. Ya, misalnya anaknya 5. Ya kira-kira 5 anak ini umurnya tidak jauh beda lah. Paling tidak kisaran 2 tahunan. Kalau ada anak yang menonjol kecerdasannya, kira-kira orang tua hari ini akan dikemanakan anak yang sangat menonjol kecerdasannya ini, kemampuannya? Ke pesantren atau kemana? Iya. Disuruh untuk apa? Belajar apa? Hah? Disuruh untuk belajar selain Quran kan hari ini tuh. Oh, kamu nak bagus sekali, cerdas sekali. Ya di sekolah ranking 1 dari kelas 1 bahkan juara umum lah katakan. Kamu ini layaknya pergi ke Amerika ya gitu. Kamu layaknya pergi ke Jepang, belajar ilmu kedokteran gitu. Itu kalau orang tua hari ini menemukan anak yang cerdas. Tapi giliran ada anak yang susah-susah gitu, maka orang tua gimana? Mondok. Kamu pondok aja ya. La haula wala quwwata. Begitulah akhirnya kenapa umat Islam hari ini tuh bangkrut. Bangkrut dari apa? Bangkrut dari orang-orang cerdas. Kenapa? Iya, karena orang cerdasnya diwakafkan bukan untuk Quran, tapi untuk selain Quran. Akhirnya umat Islam hari ini bangkrut dari orang-orang cerdas. Saya punya istilah baru. Ya, umat Islam tuh hari ini bangkrut. Ya coba aja sekarang hari ini yang duduk di Baitul Arqam, ada nggak yang cerdas? Ya Allah. Ya, disuruh 1 juz saja, aduh. Ya susahnya luar biasa. Mohon maaf, bukan saya merendahkan antum, tetapi ini untuk kebaikan kita bersama, untuk menyadarkan ini loh keadaan umat Islam akhir zaman tuh teman-teman. Ya. Umat Islam akhir zaman tuh seperti ini. Di mana umat Islam tuh sudah kehilangan orang-orang cerdasnya. Harusnya tuh orang-orang cerdas hari ini biasanya lebih banyak ngumpul di mana? UGM. Ya kan? ITB Bogor, Bandung tuh apa? ITB Bandung, IPB Bogor, ngumpul di situ semua tuh. Iya karena belajar sains, belajar apalah. Ngumpul di UI Depok, ngumpul di Jogja UGM ya, ngumpul di mana lagi?
Orang-orang cerdas banyak nggak yang ngumpul di pesantren? Ada juga sih, tapi nggak banyak seperti yang di kuliahan-kuliahan itu. Iya, gimana coba kita tidak tidak terpacu dengan Quran? Al-Quran kan sering mengatakan la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, supaya kalian cerdas, atau namanya ya Al-Quran itu bisa digali itu liulil albab, liulil absor, mereka-mereka yang memiliki kejeniusan. Albab itu memiliki kejeniusan. Jadi jeniusnya orang di dalam Al-Quran itu diistilahkan dengan orang yang memiliki, ulu itu memiliki, albab itu artinya adalah inti daripada otak, lub namanya, inti otak. Jadi kedalaman otaknya ini yang dimiliki oleh manusia ini benar-benar hidup difungsikan. Ya, benar-benar difungsikan, benar-benar hidup. Nah, begitulah ya. Nah, maka ya jangan berkecil hati kalau merasa tidak punya al-hadku itu. Tetap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan membantu dan menolong kita untuk bisa menghafal Al-Qur'an sekilat ya. Sekilat yang kita bisa, secepat yang kita bisa. Ya malah jangan sampai seperti ini. Sudahlah kita nggak cerdas, ya kan? Ditambah kita banyak malasnya, banyak alasannya, gara-gara inilah, gara-gara itulah, akhirnya keluar, akhirnya nggak betah lah. Kalau antum keluar nggak betah dengan Quran, lalu siapa lagi nanti yang menjaga Quran loh teman-teman? Siapa yang menjaga Quran? Coba siapa? Kalau bukan antum ini. Jadi antum nih sekarang memegang peranan penting. Di pundak antum nih ada peran besar nih. Di pundak antum nih. Antum sedang membawa umat menuju kejayaannya dengan perantara Quran. Kalau antum lemah dengan Quran, maka ini dipastikan umat pun tidak akan pernah bangkit. Karena bangkitnya Islam itu hanya dengan Quran. Hanya dengan Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah akan meninggikan umat ini dengan Alkitab, dengan Quran. Al-Quran aja nggak bisa dihafal, gimana umat bisa bangkit? Al-Quran aja kita masih malas-malesan, gimana umat bisa bangkit? Dengan Al-Quran aja banyak alasannya, ya nggak ada ijazah lah, nggak bermutu lah. Padahal tugas antum di sini cuma menghafal. Ngapalin coba 30 juz, itu aja tugas antum, nggak ada yang lain, nggak ditugasin banyak hal loh. Coba 2 tahun 30 juz bisa apa enggak? Itu aja, nggak ada yang lain. Toh nanti pun juga ini akan kebermanfaatan luar biasa buat antum dan masyarakat antum nanti, tempat lahir antum. Lihat loh apa yang disampaikan oleh ulama ini. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan untuk majelis adab ini. Semoga menjadi motivasi untuk kita untuk lebih semangat dengan Quran, terutama dalam menghafalnya. Baik, silakan untuk majelis tasmi atau yang akan membacakan Al-Quran dipersilakan.